Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa dulu dipimpin oleh Ananta. Silakan Ananta pimpin doanya. Baik, Ibu. Siap. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berbaca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananta. Sebelum itu kita absen dulu ya. Baik, sekarang kita absen dulu. Sekarang untuk hari Jumat 23 Oktober. Iya, Bu. Nisalia Ramadan Hadir, Ibu. Nisalia Ramadan hadir. Neng Lilis Lilianti Izin, Bu. izin kemana, ada yang tahu? Dispen katanya, Bu. Dispen. Ya. Dispen untuk Ikut lomba, Ibu. Iya, kurang tahu, Bu. Oh, ikut lomba nanti Ibu tanyakan kepada guru piket. Iya, Bu. Ananta Hadir. hadir. Wulandari Hadir, Bu. Wulandari hadir. Firdani Ramdhani Izin juga, Bu. izin kenapa? Ada kepentingan katanya. Oh, ada kepentingan Keluarga. Atau sudah menikah mungkin. nanti Ibu tanyakan juga kepada guru piket, takutnya menitipkan kabar. Iya. Baiklah, kita mulai ya. Nah, yang pertama kita bahas surat pribadi dulu nih. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau si pengirim surat dan orang kedua yang disebut dengan penerima surat. Nah, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lainnya. Jadi, kalau surat pribadi ini lebih ke masalah pribadi ya, bukan masalah formal. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, dalam surat pribadi itu ada struktur. Nah, yang pertama ada tanggal surat, yang kedua alamat surat, yang ketiga salam pembuka, yang keempat pendahuluan, yang kelima isi surat, yang keenam penutup surat, yang ketujuh nama pengirim, dan yang kedelapan tanda tangan pengirim. Jadi ada 8 struktur dalam surat pribadi. Kita lihat langsung contohnya supaya dapat dipahami dengan jelas. Nah ya, di sini terlihat yang di belakang terlihat, Bu. ya. Di sini yang pertama ada alamat dan tanggal surat. Ini alamatnya berada di Malang, 29 November tahun 2015. Yang selanjutnya ada salam pembuka berupa ucapan kangen ya, karena ini adalah surat pribadi. Yang ketiga ada kalimat pembuka paragraf, yaitu menanyakan kabar. Dan yang keempat isi surat. Yang keenam penutup surat, seperti ucapan sekian, semoga kamu dapat membalas surat ini. Yang selanjutnya ada salam akhir, dan yang terakhir ada nama dan tanda tangan. Baik, kita lanjutkan. Nah, karena kalian sudah mengetahui tadi sebelumnya, sekarang kita coba untuk mengidentifikasi surat pribadi yang ini. Ini termasuk ke dalam alamat dan tanggal surat. Sedangkan ini Salam pembuka. Salam pembuka. Itu teh apa teh? Menanyakan kabar. Apa sih? Salam paragraf. Pembuka paragraf. Pembuka ya. Pembuka ya. Ya, isi surat, Bu. Ini isi surat ya. Sampai sini. Ini Salam penutup. penutup surat.
Ini Penutup dulu, salam penutup ya. salam penutup. Penutup. Oh, Ini nama dan tanda tangan. Nanti kita bisa tulis tanda tangannya di sini ya. Oh, iya, Bu. Berarti sekarang kalian udah memahami ya tentang surat pribadi. Sudah paham belum tentang Paham, surat Bu. pribadi? Paham. Nah, baik kita langsung lanjut ke surat dinas ya. Nah, yang selanjutnya surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Lanjut, surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, organisasi yang ditujukan kepada suatu lembaga. Lalu isi dalam surat dinas bersifat resmi berkaitan dengan kedinasan. Yang ketiga, bahasa surat resmi singkat dan jelas serta berpola tetap. Yang selanjutnya kita ke struktur surat dinas. Yang pertama ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat, dan nama dan tanda tangan penulis surat. Jadi perbedaannya sama surat pribadi itu apa? Kalau surat dinas itu kan ada kop surat, nomor surat, terus ada lampiran, perihal, terus ada nama dengan dan tanda tangan pihak yang memperkuat. Jadi sudah jelas yang kita bisa lihat perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Selanjutnya kita langsung ke contoh dari surat dinas. Yang pertama ada kop surat. Kop surat itu isinya ada nama lembaga atau instansi atau organisasi dan juga alamat dari lembaga tersebut. Gitu. Yang selanjutnya di sebelah kanan dari ibu ya, di sini ditulis nomor surat, lampiran surat dan perihal. Lalu di sebelah kirinya terdapat tanggal. Lalu di bawahnya ada alamat dari si penerima. Yang selanjutnya ada salam pembuka, lanjut dengan paragraf pembuka, lalu inti surat apa yang ingin disampaikan dari surat dinas tersebut, lanjut kepada paragraf penutup. Yang selanjutnya ada salam penutup, hormat kami, dan yang terakhir mengetahui nama dan tanda tangan yang memperkuat dan nama dan tanda tangan yang meminta ya. Lanjut. Nah, kita kalau belum kita perjelas lagi mengenai cara penulisan dari kop surat. Nah, nama lembaga itu ditulis dengan huruf kapital ya. Jadi di dalam surat, kalau surat dinas itu kayak nama instansi, organisasi itu ditulis dengan huruf kapital. Ya. Lalu alamat lembaga ditulis dengan huruf kecil. Huruf kecil tapi di depannya pakai huruf besar ya. Ya, huruf kapital. Letak kop surat mohon maaf. Letak kop surat pada umumnya di tengah-tengah, namun boleh juga di pinggir sebelah kiri. Ya, bisa di sebelah kiri, tapi lebih banyak orang menggunakan itu di tengah ya. Lalu kata jalan tidak boleh disingkat menjadi JL, tetapi boleh kalau misalnya disingkat menjadi JLN, namun lebih baik tidak disingkat. Nah, yang kelima, antara jalan dan nama kota diberi tanda koma. Demikian juga dengan antar nama kota dan informasi lainnya seperti nomor telepon dan alamat email seperti ini ya. Nah, yang keenam, kop surat dan tubuh surat harap dipisahkan dengan garis horizontal. Jadi kop surat dan isinya itu harus dipisahkan dengan garis horizontal. Nah, yang ketujuh, tiap baris dalam kop surat tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Seperti ini kan, tidak ada tanda titik ya.
kita lanjut. Ibu mau tanya nih, untuk siapa biasanya seseorang menulis surat? Kita dari surat pribadi dulu ya. Teman, untuk Saudara. teman, saudara, kerabat, ya, orang tua mungkin Ya, kalau yang Bu. jauh. Nah kalau untuk surat pribadi, surat dinas, Instansi untuk seperti instansi instansi pendidikan, instansi pendidikan, pemerintahan, perusahaan, perusahaan, ya, Dan organisasi dan lain dan sebagainya. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua, apa saja tujuan seseorang menulis surat? Nah, kita dari surat pribadi dulu. Untuk Kangen-kangenan, ya, Memberi kabar. memberi kabar, menanyakan keadaan, dan lain sebagainya. Yang kalau untuk surat dinas itu tujuannya biasanya untuk apa? suatu kepentingan seperti meminta dana, perizinan, Ya, dan lain sebagainya. untuk mewakili sebuah instansi untuk menghadiri suatu acara juga bisa ya. Iya, terus bangkol. Lanjut. Nah, sekarang Ibu ada 2 surat. Surat pertama dan surat yang kedua. Baik. Nah, Ibu akan tugaskan kalian untuk menilai atau memilih manakah yang termasuk surat pribadi dan surat dinas. Lalu identifikasi struktur di dalam surat tersebut, ya. Coba Ibu bagikan dulu kertasnya. Ya, ini dan ini. Nah, silahkan diisi ya. Ibu, Udah selesai belum? Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Nah, sekarang siapa yang mau maju ke depan? Pulang dari Bu. Lihat apa aja, Bu. Baik, ya, pulang dari Ke depan, Bu. ya ke depan. Bawa ininya. Ya, bawa. Berdiri. Ya. Kan itu pertanyaannya, yang pertama manakah yang termasuk surat pribadi dan mana yang termasuk surat dinas. Yang mana surat pribadi? Yang Bulan. ini, yang Bu. pertama Bu, Salah. yang pertama Yang Bu, surat dinas. Bener, yang surat dinas ini, Bu. Yang kedua. iya, Yang lain sepakat tidak? sepakat. Sepakat. Ya, benar ya. Kalau surat yang pertama itu adalah surat pribadi, yang kedua adalah surat dinas. Dinas. Ya, Silahkan mulai untuk surat yang pertama, identifikasi strukturnya. Nah, yang ini ada alamat dan tanggal surat. Ya. Terus yang ini salam pembuka. Yang ini itu kalimat pembuka paragraf. Terus yang ini sampai sini itu isi surat. Yang ini penutup surat. Ini salam akhir. Terus yang ini nama dan tanda tangan. Ya. Yang lain sama tidak jawabannya seperti itu? Sama, sama Bu. Sama. Ya, baik Ulan, terima kasih. Silakan duduk, berikan tepuk tangan. Nah, untuk surat yang kedua, kalian kan sudah diisikan semuanya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kumpulkan saja biar nanti Ibu nilai sendiri ya. Baik, Bu. Nah, untuk minggu depan Ibu akan kasih tugas, dikumpulkan minggu depan. Tugasnya kalian buat surat pribadi dan surat dinas. Ya, Beserta identifikasi strukturnya ya. Baik, Bu. Ini individu ya, bukan kelompok. Iya, Bu. Siap.
Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, sudah paham. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi kesimpulannya dari pertemuan kali ini, surat pribadi adalah surat yang ditujukan untuk perseorangan dan bersifat pribadi, tidak formal. Nah, kalau misalnya surat dinas ditujukan kepada suatu lembaga, organisasi, atau kepemerintahan dan bersifat formal, ya. Ya. Kalian sudah tahu kan tadi perbedaannya apa-apa saja. Kalau misalnya di surat pribadi itu nggak ada kop surat, nomor surat, lampiran, perihal, ya. Ya. Cukup sekian ya untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat mengerjakan tugas dan melaksanakan pembelajaran. Jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh